Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sesi Human Resources Foundation. Kali ini kita akan bersama-sama membahas terkait bagaimana mengelola keberagaman sumber daya manusia. Nah, seperti yang kita sudah ketahui sejak awal ya, bahwa SDM memegang peranan yang penting sebagai penggerak utama setiap aktivitas yang ada dalam perusahaan. Juga bagaimana SDM bisa membawa sumber daya yang lain untuk mewujudkan kesuksesan bagi organisasi atau perusahaan. Nah, sumber daya yang ada dalam perusahaan itu tentunya tidak homogen. Ya, mereka dari latar belakang yang berbeda, yang disatukan dalam suatu entitas tertentu. Kemudian tentu saja berbagai keberagaman yang ada, bagaimana bisa dikelola dengan baik agar tidak justru menimbulkan konflik, tapi justru bisa digunakan atau dikelola menjadi keunggulan kompetitif dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Apa yang dimaksud dengan keberagaman atau keragaman atau keanekaragaman gitu ya, adalah suatu bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis ya, maupun karakteristik pribadi. Ya, jadi masing-masing karakter itu ya, baik biografis maupun pribadi sama-sama membentuk atau membuat perbedaan antara satu individu dan individu yang lain. Mengelola keberagaman adalah menciptakan iklim di mana keunggulan yang mungkin ada dalam keberagaman dimaksimalkan dan kelemahannya diminimalkan agar dapat memperbaiki kinerja tim ataupun kinerja perusahaan. Manajemen keragaman merupakan bagian dari manajemen SDM yang lebih fokus pada bagaimana manajemen organisasi mengelola diversity atau keragaman dari SDM yang dimiliki sehingga mampu menjadi suatu kekuatan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen keragaman tidak semata-mata merujuk pada heterogenitas tenaga kerja di satu negara, tapi juga pada komposisi tenaga kerja di berbagai negara. Nah, apa manfaat keberagaman yang ada dalam perusahaan atau organisasi? Yang pertama, memunculkan bakat, keterampilan, dan pengalaman. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan tadi, ya, diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan agar manajemen bisa mengelola karyawannya dengan baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Juga menciptakan inovasi. Ya, karena dari kreativitas yang ada bisa tercipta suatu inovasi tertentu bagi seluruh ya, anggota organisasi. Kemudian keterampilan berbahasa asing. Nah, bila mana ada SDM atau karyawan itu menguasai bahasa asing selain bahasa yang digunakan sehari-hari, bisa jadi keterampilan tersebut bisa digunakan bagi perkembangan atau kemajuan perusahaan. Kemudian menumbuhkan semangat kompetisi. Nah, dengan adanya keberagaman itu akan menumbuhkan dan memunculkan kemampuan ya, yang lebih dari para karyawan, ya, sehingga mereka akan menggali potensi-potensi yang dimiliki untuk bisa ditunjukkan dan tentu saja untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Meningkatkan produktivitas dan performa organisasi atau perusahaan. Nah, keberagaman itu akan membuat karyawan ya
Apabila perusahaan menghargai berbagai keragaman yang mereka miliki, akan membuat karyawan menjadi lebih termotivasi untuk lebih bertanggung jawab, memberikan berbagai kemampuan terbaiknya bagi pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan dalam mengelola keberagaman itu ada strategi individu maupun peran organisasi. Silahkan nanti teman-teman bisa lebih cek atau baca atau lebih mendalami terkait hal tersebut dengan bisa menambahkan berbagai referensi yang lain. Nah, karakteristik manajemen keragaman ini yang pertama bersifat sukarela. Jadi pengelolaan keberagaman ini tidak diatur dalam undang-undang, tetapi tentu saja diharapkan perusahaan mau mengelola keberagaman itu dan juga memberikan berbagai program atau kebijakan yang sesuai terhadap keberagaman yang ada. Memberikan manfaat dengan menggunakan strategi keberagaman untuk memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. Kemudian luas, karakteristik yang berikutnya luas. Jadi tidak terbatas pada apa yang terjadi di internal perusahaan, ya keberagaman ini tidak hanya tadi ya karakteristik pribadi ataupun biologis gitu ya, tetapi bisa lebih luas cakupannya daripada itu. Untuk penerapan manajemen keberagaman atau keanekaragaman ini kita membutuhkan komitmen dari top manajemen agar satu frekuensi dari atas sampai bawah semua sepakat bahwa ini harus dikelola dengan baik agar tidak memunculkan konflik. Kemudian identifikasi bakat baru yang muncul. Ya, jadi mempekerjakan individu atau karyawan dengan beragam keterampilan, pengetahuan, tentu saja akan membuat perusahaan menjadi lebih baik. Memberikan ruang untuk berdiskusi tentang masalah keberagaman. Jadi di sini kita menyadari juga mengetahui bahwa memang ada berbagai perbedaan, tetapi bagaimana agar perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi potensial konflik, tetapi bisa dikelola dengan baik untuk capaian tujuan perusahaan. Jadi sama-sama saling menyadari dan memahami. Jadikan keberagaman sebagai tujuan perusahaan. Jadi di sini biarkan masyarakat atau di dunia di luar perusahaan mengetahui bahwa organisasi atau perusahaan tersebut mewadahi atau welcome terhadap berbagai perbedaan yang ada, justru berupaya mengelola keberagaman tersebut dengan baik. Implementasinya bisa melalui berbagai cara seperti menyediakan sarana prasarana, kemudian mengadakan berbagai kegiatan keagamaan untuk semua agama yang ada, ya tidak hanya yang mayoritas saja. Kemudian pemberian cuti ataupun libur sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kemudian juga hal-hal lain yang bisa diwujudkan atau diimplementasikan dalam perusahaan. Nah, walaupun keberagaman ini bukan hal yang baru, bukan hal yang asing, karena kita di Indonesia bahkan dari masa kanak-kanak gitu ya sudah biasa dengan berbagai keberagaman yang ada di masyarakat. Tetapi bukan berarti tidak ada hambatan sama sekali. Ada beberapa hambatan dalam implementasi keberagaman. Di antaranya adanya prasangka, adanya diskriminasi, stereotip, di mana mereka atau seseorang atau sekelompok orang mempunyai keyakinan yang kaku, berlebihan,
dan bahkan tidak rasional terhadap suatu kelompok atau orang-orang tertentu. Kemudian juga hambatan yang lain, etnosentrisme dan juga monokultur. Kemudian hambatan yang lain tentu saja masing-masing perusahaan atau organisasi memiliki perbedaan hambatan dalam pengelolaan keragaman. Nah, tergantung juga seberapa besar atau seberapa tinggi tingkat heterogenitas yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk perusahaan multinasional atau internasional, tingkat keragamannya tentu akan lebih tinggi atau lebih besar, sehingga tentu hambatannya juga lebih besar, lebih kompleks, lebih rumit, tetapi tentu saja harus tetap dikelola dengan baik agar tidak menjadi memunculkan konflik dan menghambat pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi di sini kita lihat teman-teman bahwa perbedaan atau keragaman itu tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan pribadi maupun organisasi. Nah, tentu saja bagaimana keragaman itu bisa dikelola dengan baik agar terdapat keselarasan dan harmoni yang membentuk budaya organisasi yang positif yang mendukung bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, pengelolaan keberagaman ini harus mampu menghilangkan segala bentuk hambatan-hambatan tadi, termasuk juga diskriminasi, di mana kita perlakukan seluruh karyawan dengan hak yang sama, ya, diperlakukan secara adil dengan sesuai dengan produktivitas atau kinerja yang mereka berikan bagi perusahaan. Nah, tentu untuk mengimplementasikan hal itu diperlukan kepemimpinan yang tangguh yang mampu membuat karyawan percaya bahwa keberadaan mereka dalam organisasi atau perusahaan itu dihargai, sehingga mereka akan memberikan kemampuan terbaiknya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada di sekitar mereka. Ya, perbedaan itu tidak membuat mereka merasa terancam, ya, mengancam eksistensi mereka, sehingga mereka akan lebih fokus dalam bekerja dan memberikan kontribusi terbaiknya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan ya teman-teman untuk sesi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.